Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini saya akan memberikan review atau tes modifikasi buat kalian yang punya Innova bensin yang tipe Grand Innova. Nah, jadi kalau untuk Grand Innova sendiri sebenarnya mobilnya itu durable banget dan masih nyaman biasanya kalau dipakai sampai sekarang. Maka dari itu Innova bensin, Innova diesel, biasa yang diesel ya, itu harganya cukup bertahan, bahkan malah naik 2 tahun ini. Nah, jadi mobil ini lumayan banyak modifikasi tempat kita, yaitu di bagian velg, lalu grill, melakukan black chrome, lalu ada pemasangan peredam, pemasangan jok, pemasangan dashboard, setir, ini engine start stop, dan ngerubah alarm ini jadi keyless entry. Pengecatan velg, jadi sih lumayan banyak, dan melakukan nanocramic coating. Jadi kan bisa lihat nih warnanya udah gloss banget ya, warnanya tuh hitamnya hitam legam karena mobil ini udah di nanocramic coating di Suave Gading Serpong. Nah, kan juga bisa melakukan di Semarang juga. Nah, jadi seperti itu kan, bisa ikutin before proses dan afternya seperti ini.
Nah, jadi kalau kalian tuh punya sebuah Innova 2009, itu kalian pengen facelift tuh bisa banget. Itu yang perlu kalian ganti sebenarnya kalau misal nggak full itu lumayan nggak terlalu banyak. Tapi kalau misal kalian mau ganti bener-bener full facelift, itu bisa lumayan banyak. Jadi karena banyak banget yang mesti diganti, nggak cuma di bagian ini. Jadi kap mesin, fender, bumper, grill, tapi juga kalian ganti inner fender. Lalu kalian juga ganti set body molding, dan kalau misalkan kalian ganti set body molding, itu wajib banget lakukan pengecetan di pintu. Jadi lebih baik kalau kalian melakukan facelift, sekalian kalian bener-bener full pengecetan satu body atau minimal setengah ini ya. Karena kalau misal kalian di sini pasang baru lalu sama pintu biasanya ada perbedaan warna. Ya, jadi ini udah di nano keramik coating juga, karena kalau Innova itu hitamnya itu nggak hitam-hitam banget ya, jadi hitamnya tuh agak apa ya, agak ada butiran-butiran mutiaranya. Jadi kalau misal dibikin hitam banget itu nggak sehitam Innova Reborn, karena kalau Innova Reborn itu hitamnya lebih pekat seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membuat mobil ini lebih modern, yaitu kita aplikasikan black chrome di bagian sini, lalu di bagian ini ring fog lamp. Lalu di bagian ini black chrome, ini juga kita bikin black chrome, dan sampai ke bagian belakang. Nah, ini black chrome ini bukan sistem stiker, karena kalau misal sistem stiker biasanya tuh nggak awet, paling setahun itu di ujung-ujungnya ini ngelupas. Tapi kalau untuk pengecetan itu dijamin awet, karena untuk pengecetan sendiri dia lebih nempel, partikelnya itu kayak lebih nempel ke bagian yang dilakukan black chrome juga di sini ya, dan di logo ini. Nah, ini jadi logonya jadi keren banget, jadi kayak lebih modern dan lebih terlihat mahal walaupun ini sebuah Innova tahun 2015. Nah, lalu kalau misal kalian pikir kalau misal melakukan nano keramik coating itu biasanya pasti anti baret, itu salah besar. Namanya nano keramik coating bisa baret, tetap bisa baret seperti cat pada umumnya. Tapi yang pertama, ketika setelah melakukan nano keramik coating, itu yang kena baret adalah di bagian nano keramiknya dulu sebelum kena ke bagian cat utamanya atau pernisnya. Kalau kena ke pernisnya ya itu lebih repot lagi ya. Kalau kena ke nano keramik dulu itu biasanya bersihinnya lebih mudah, bersihin dari baret jamurnya itu lebih gampang dibanding kena ke pernisnya. Lalu ini juga kita lakukan pengecatan di bagian velg menggunakan gun metal. Nah, kita lakukan pengecatan gun metal karena velg Innova sendiri itu kalau misal kalian pakai sebuah velg Harrier, ini Alphard ya, Alphard Ring 17 itu cakep banget, karena untuk velg Alphard sendiri dia ET-nya kecil, jadi dia kalau nggak salah lebar 6,5 atau 7 ya, ET-nya itu 33. Jadi kalau dipasang di Innova Grand ini itu cakep sekali, karena dia benar-benar rata body, dan yang bagian belakang juga rata body. Nah, kalau misal kalian pengen empuk, itu kalian bisa ikutin ban yang dipakai di sini. Nah, ini ban yang dipakai itu lumayan tebel ya, jadi ukurannya 215/60 R17. 215/60 R17 ini adalah ban yang dipakai oleh all new Toyota Rush. Biasanya pakai ini, dan ini kalau velg Alphard nih tadinya barang-barang yang jarang yang di pasaran itu overstock, sekarang bener-bener langka, carinya susah, karena orang udah pada tahu dipasangin di Innova Reborn ini cakep banget, fitmentnya tinggal dicat juga original, NK, dan juga profil bannya itu bisa dipilih profil ban yang harganya lumayan terjangkau, dan juga mobil velg ini kuat karena original daripada Toyota. Lalu di bagian grill itu kita lakukan black chrome, tapi di sini enggak. Karena apa? Karena kalau misal kita lakukan black chrome di bagian sini, itu otomatis di sini juga bagusnya kasih black chrome. Nah, supaya mengimbangi daripada lampu headlampnya, itu yang kita black chrome cuma di bagian grill yang horizontal aja. 1, 2, 3, 4. Di sini full chrome standar. Nah, ini bunyi-bunyi karena dia udah keyless entry. Kalau saya mendekat dia kebuka sendiri, kalau saya menjauh dia nutup sendiri. Nah, lalu ini kita lakukan upgrade alarmnya atau sistem security system daripada Innova ini, yang tadinya itu cuma kunci, nggak ada imopnya, itu kita bikin sekarang pasif atau pasif keyless entry ya. Jadi kalau misal masuk, kita pun cuma mendekat aja, itu dia ngebuka sendiri kayak gini. Nah, dia langsung ngebuka sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi pasif keyless entry ini cukup
fiturnya lumayan, dan maksudnya harganya itu sekitar 3 hampir 4 jutaan. Jadi kalau mau pasang, kalian bisa ke AG Jok Body Servo atau ke AG Jok Semarang untuk melakukan pemasangan alarm seperti ini, dan bentuk kuncinya itu mirip banget sama Venturer. Nah, jadi kalau untuk ini dia udah start-stop engine, cuma memang dia harus tanam kunci originalnya di bagian ini, harus dalam posisi on terus ya. Jadi yang matiin arus dan nutup arus dan buka arusnya adalah alarm daripada atau alarm tambahan di Innova ini. Nah, kita masuk ke menu utama daripada interior Innova ini. Nah, ini ya, ini dia start stopnya tuh ada di sini. Nah, jadi kalau misal mau di starter, tinggal dipencet rem aja. Nah, dia bakalan starter dari sini, dan ini cukup aman banget karena kalau misal alarm seperti ini atau security system seperti ini, itu kalau kita menjauhkan dia ngenutup sendiri. Jadi lumayan canggih. Dan ini udah logonya seperti kuncinya Venturer, seperti itu. Nah, lalu ini kita juga pasangin karpet dasar warna hitam, dan juga kita tambahin karpet wheel mat SS warna grey black. Jadi kalau misal grey black ini sebenarnya di Innova ini lumayan cocok, karena warna grey-nya ini itu sama warna ini itu hampir sama. Kalau Innova lama kan dia warnanya golden beige ya, sedangkan kalau di Innova yang green ini dia warnanya agak pucat atau kayak warna savana gitu. Jadi kalau pakai warna grey black tuh lumayan cocok, karena kalau misal warna black biasanya dia lebih kelihatan sempit, tapi kalau udah pakai yang grey black ini dia tetap kelihatan luas walaupun di bagian karpet dasar doang. Nah, ini kita udah sampai ke interior daripada Innova ini ya. Jadi kalau Innova ini itu paling cakep kalau misal kalian melakukan retrim di bagian dashboard. Nah, ini dashboardnya yang tadinya tuh kayak warna abu-abu, itu agak kelihatan kurang bersih gitu ya, dan juga kalau abu-abu tuh kelihatan kuno. Jadi kalau supaya lebih kelihatan modern dan lebih gampang dibersihkan dan juga lebih keren, ada jahitan-jahitan asli, kalian bisa lakukan retrim seperti ini. Ini menggunakan bahan sintetik napa dan stitchingnya warna merah. Lalu di sini juga kita cat nih setengah di sini, jadi warna kesini sama ini tuh seolah-olah nyambung. Apalagi kalau seratnya yang di sini ya, ini juga kalian bisa lihat ini seratnya itu sebenarnya serat napa ya, jadi buat serat kulit tapi nggak terlalu kelihatan kulitnya, lebih ke napa sih. Jadi kalau kalian cat di sini tuh jadi kayak nyambung, interior kelihatan original, nggak terlalu berlebihan, dan auranya itu aura ala Toyota gitu, jadi bukan aura modifikasi. Jadi seolah-olah ini nggak kelihatan kayak dimodifikasi, kecuali kalian punya Innova, lihat ini, ini baru modifikasi nih. Tapi kalau misal kalian mungkin nggak pernah tahu Innova, kalian juga nggak tahu ini dimodifikasi seperti itu. Lalu ini juga bagian setir itu kita full convert to black ya, jadi ini hitam, tutup klaksonnya juga kita bikin hitam, dan kita bikin piano black di sini, dan steeringnya ini kita juga ganti warna hitam dan merah, jadi lebih kelihatan sporty. Nah, sebenarnya agak sayang satu lagi kalau misal di sini bikin piano black itu sih juara, cakep banget ya. Cuma memang dari customer tetap pengen originalnya masih ada, karena value daripada original ini sangat penting ya. Kalau misalkan punya Innova, di sini masih original juga, di sini original, dan di sini udah diretrim warna hitam nih dengan double stitching warna hitam di sini. Nah, lalu di bagian ini kita retrim menggunakan warna hitam ya. Oh enggak, ini masih original, tapi kebetulan warnanya udah lumayan lama ya, jadi kelihatan hitam. Lalu di sini kita retrim juga handbrake-nya, kita retrim warna hitam dan stitching merah sesuai dengan bagian dashboard, dan tombol handbrake-nya ini yang tadinya warna krem, supaya kelihatan agak modern dan kelihatan bersih dan naik kelas, itu kita ganti juga jadi chrome. Nah, ini joknya itu kita pakai menggunakan sintetik napa. Jadi kalau misal kalian tuh mau pasang jok mobil, lalu kalian ngerasa kalau misal pakai microfiber itu harganya terlalu tinggi ya, itu kan bisa lakukan pemesanan jok menggunakan sintetik napa seperti ini. Karena sintetik napa sendiri kalau untuk stylish sih oke, setelah dipasang dia bagus, tapi memang kenyamanannya nggak senyaman microfiber. Nah, ini ada list karbon, list merah, stitching, dan ini ada ornamen karbonnya, jadi kelihatan sporty banget di sebuah Innova ini. Dan memang kalau misal mobil Innova itu rata-rata kan Grand Innova tuh terakhir di 2015 ya. Itu kalau misal kalian belum ganti kaca filmnya, itu kalian wajib banget ganti kaca filmnya. Karena kalau misal mobil
selain jok ini memang kalau udah 5 tahun gitu biasanya kan kainnya udah mulai kotor dan busanya udah mulai kempes, itu kan bisa lakukan restorasi sekaligus retrim dan bikin stylish mobil kalian seperti di Innova ini. Dan kalau untuk kaca film biasa usianya sih 5 tahunan ya. Ini kebetulan kaca filmnya udah mulai panas, jadi diganti menggunakan Solar Guard Premium yang di bagian depan, dan bagian baris ke-1 ini dia menggunakan Solar Guard Premium 60%, yang di bagian baris kedua, ketiga, dan bagian belakang itu 80%. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misal ditutup kayak gini, ini nggak panas. Kalau di dalam tuh hawanya tuh lebih adem dibanding dengan kaca film bawaan yang memang udah usianya udah lanjut usia lah ya, memang harus diganti gitu ya. Nah, kalau misal kita manusia emang lanjut usia ya digantikan sama yang lebih muda. Untungnya kalau mobil ini kalian tinggal ganti partnya aja, tinggal ganti kaca film, tinggal ganti interior, dashboard. Di Innova ini jadi keren kembali seperti itu. Nah, ini di bagian belakang daripada sebuah Toyota Innova. Bedanya kalau misalnya Innova tipe G itu dia nggak ada armrestnya, tapi kalau Innova tipe V dia ada armrestnya. Nah, kalau untuk armrest Innova ini sebenarnya kalau misal kalian punya Innova tipe G itu juga kalian bisa upgrade ke armrest. Tapi kalau kalian punya Innova Grand, kalau kalian pengen ganti armrest Innova Reborn, biasanya itu banyak side effect-nya. Jadi kayak sering bunyi-bunyi, lalu kalau dibuka itu kurang pas. Tapi kalau kalian punya Innova Grand seperti ini tipe G, itu baiknya kalian ganti menggunakan armrest tipe V atau armrest Fortuner, karena ini tipe V dan Fortuner tuh bentuknya sama, walaupun mungkin fiturnya dia nggak ada cup holdernya, tapi kayak lebih bracket-bracketnya itu pas gitu loh kalau pasangin ke Innova tipe G. Nah, lalu untuk di bagian belakang ini juga kita retrim menggunakan sintetik napa. Ini ada stitching warna hitam, ini karbon, ini merah karbon, dan double stitchingnya warna hitam. Jadi ini keren banget. Jadi kalau dipakai ini sebenarnya kalau misal kalian hanya pakai dalam kota aja, nggak terlalu concern sama yang nyaman untuk dipakai luar kota, sintetik napa sih cukup. Lalu di bagian karpet juga kan bisa lihat tuh, itu karpetnya udah diganti menggunakan karpet dasar. Kalau karpet dasar emang full dari depan ke belakang ya. Lalu kalau di bagian karpet wheel mat itu untuk karpet wheel mat ini warna ini tuh cukup oke ya. Tadi yang saya pikir mungkin grey black itu nggak terlalu cocok, ternyata tuh cocok di sebuah Innova. Kalau Innova kalian itu Innova Grand. Nah, lalu ini polanya juga sangat presisi, kan bisa lihat tuh. Nah, ini polanya tuh press banget di bagian bawah. Tuh, jadi hampir semua ke cover oleh karpet wheel mat, dan ini empuk karena ini tebelnya, karpet ini tebelnya lumayan tebel, dia 2 cm. Nah, karpet ini kalau misal kalian mau pasang itu ada beberapa jenis karpet, ada yang 1,2, ada yang 2 cm. Cuma kalau 2 cm dia lebih ke comfort oriented. Lalu kalau misal kalian tuh punya Innova juga pengen dibikin comfort, itu kan bisa pasangin meja makan di sini. Nah, itu kan bisa pakai meja makan Innova tipe V, itu ada pengelasan, tapi memang kalau udah dipasang itu penumpang belakang itu lebih dimanjain gitu ya, seperti itu. Nah, penyakit bawaan Toyota Innova itu biasanya adalah laci di bagian sini. Nah, laci di bagian sini itu seringkali udah patah di bagian bracket atau per yang ada di dalam sini, karena dia bracket atau per itu nempel di sini. Nah, solusinya apa? Nah, kalau misal kalian tuh punya Innova yang seperti ini, itu seringkali kalau kalian beli ininya sekalian diganti sama warna ininya, biasanya di sini tuh walaupun kode produksinya tuh sama, suka belang, karena warna-warna ini tuh memang sensitif belang banget ya kalau plastik-plastik yang warnanya krem atau abu-abu seperti ini. Jadi solusinya kalian bisa beli bracketnya aja yang di bagian dalam. Itu kalau misal patahan yang ada, kalian bisa bawa ke AG Jok Semarang atau Serpong, bisa dilemin. Tapi kalau misal patahan yang nggak ada, itu kalian mesti ganti. Itu biaya itu untuk harga partnya mungkin sekitar 400 sampai 500-an. Kalau kalian punya Innova seperti ini. Karena kalau misal kalian ganti, misal kalian ganti ininya tuh seringkali warnanya ini jadi belang seperti itu. Nah, jadi gitu ya bosku untuk konten Innova kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, buat kalian yang punya Innova. Dan juga ini kalau kalian punya Innova lama, kalau misalnya spion kalian pecah atau gimana, lebih baik kalian ganti ke spion Innova Reborn dibanding dengan Innova Grand tipe V, karena tampilannya juga lebih keren, lebih modern, langsung ngedukrak penampilan banget ketika kalian punya sebuah Grand Innova. Jadi gitu ya bosku, kalau kalian berminat sama
modifikasi Innova seperti ini, kalian bisa menghubungin ke AG Jok Semarang di Purian Jesmora, ada di keterangan di deskripsi, atau di AG Jok Gading Serpong di Ruko Mendrisio di daerah Gading Serpong atau BSD Tangerang. Thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.